Masih bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa. Kita langsung saja lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Menteri, kalau tadi kita sudah dengarkan pendapat dari penyerap aspirasi dari Ketua Komisi 7 terkait dengan penghapusan piutang ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang menggantung yang ditanyakan oleh Pak Saleh begitu ya, terkait dengan apakah kemudian ini hanya fokus kepada penghapusan saja ataukah ada program lainnya yang akan dilakukan oleh UMKM nantinya? Jadi gini, kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan prinsip keadilan setelah kita hapuskan yang kurang lebih 1 juta ini, lalu bagaimana dengan teman-teman pengusaha-pengusaha UMKM, apakah dia tetap mendapatkan pinjaman dan bisa tumbuh? Selama ini itu sudah berjalan. Sebagai contoh, fasilitas pinjaman kepada para pengusaha-pengusaha UMKM bagi yang mikro, kecil dan menengah itu terbuka sekali aksesnya. KUR itu dalam 1 tahun kita putuskan itu kurang lebih 300 triliun. Artinya itu didistribusikan kepada 46 bank penyalur. Ada bank nasional dalam hal ini bank Himbara kita, ada bank swasta kita, lalu ada BPD kita. Artinya ada 46 tuh penyalur tuh. Itulah diberikan otorisasi untuk menyalurkan KUR tersebut. Nah, pertanyaannya apa sih KUR itu sebetulnya? Orang kan berpikir kredit usaha rakyat. KUR itu kalau kita pinjam uang di bank, misalnya kita mau dagang nih, kita mau bisnis, kita pinjam uang di bank, pinjaman yang harus kita balik, bunga yang harus kita bayar itu rata-rata kalau jumlahnya kecil berarti bunganya agak gede tuh, karena resiko tuh. Kalau jadi gitu, nah itu rata-rata sekitar 13-15%. Pemerintah melalui program KUR mensubsidi. Akhirnya semua para pengusaha-pengusaha UMKM mereka bisa mengajukan pinjaman dengan bunga 6%. Flat. Nah inilah bentuk affirmative action tadi untuk pemberdayaan dan prinsip keadilan. Oke, ada 1 juta yang kita hapuskan, tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu. Nah itu dibuka ruang. Namun memang ada satu isu lagi, ada lagi pertanyaan, tapi tidak semua nih kami pengusaha UMKM bisa mengajukan karena harus diminta agunan. Maka dari itu kita kemarin mengajukan ke OJK untuk membuat satu sistem namanya inovatif credit scoring. Jadi bagi para peminjam-peminjam ini, pengusaha-pengusaha UMKM ke depan tidak hanya sekedar dilihat dari agunan. Pada saat dia punya track record positif dalam aktivitas di media sosial seperti transaksi, lalu pembayaran PLN listriknya, itu dilihat nanti tuh. Nah kalau itu track recordnya positif, mereka diberikan kesempatan. Itu ya. Jadi lalu yang ketiga, di dalam program KUR itu pun kita masukkan itu Jamkrindo dan Askrindo kita. Jadi diberikan asuransi pinjaman untuk menjamin bank. Jadi gini loh, situasi hari ini kita harus pahami, ini ada dua pendekatan nih. Publik yang menginginkan semua itu mudah, tapi bank dengan persepsi dia bahwa pegangan bank itu kan administratif tuh. Wah saya hati-hati nih, saya mau meminjamkan kepada Bu Yanti misalnya, takutnya nggak balik tuh. Nah maka dari itu, karena pendekatan bank kan administrasi, ada NPL yang harus dijaga. Nah maka dari itu kita top up tuh dengan jaminan asuransi. Jadi dijaga tuh bagi para peminjam-peminjam KUR, kalau misalnya dalam perjalanan ada tadi dalam tanda kutip kredit macet, masuk call 1, call 2, call 3, call 4, dijamin oleh lembaga asuransi kita. Itulah kenapa ada pertanyaan, kok yang KUR tidak masuk dalam penghapus tagihan? Karena semua yang masuk dalam program KUR dijamin oleh asuransi. Gitu loh, jadi asuransi yang ngeberesin. Maka dari itu dia nggak masuk lagi dalam daftar hapus tagih. Baik. Itu loh. Tetapi dari itu semua Mbak, saya juga harus fair sebagai pemerintah. Apa yang kita sampaikan ini kan tidak seindah fakta di lapangan. Itulah makanya Kementerian UMKM sekarang hadir betul-betul memitigasi hal-hal yang seperti itu. Supaya apa yang sudah kita buat, aturan-aturan, kriteria, benefit-benefit, affirmative action yang sudah diberikan kepada masyarakat kita, itu harus betul-betul terimplementasikan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dan dibuat oleh pemerintah. Baik. Sebagai contoh, di KUR itu pinjaman sampai 100 juta tidak perlu
agunan. Artinya kalau ke depan ada yang memang membutuhkan jaminan, kan gitu, ya itu sampaikan pada kita. Karena di aturan itu enggak. Itulah fungsinya, bank didorong untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu loh, jadi hal-hal yang ini loh. Lalu yang kedua tadi saya mau merespon sedikit aja tadi. Ya. Makasih banyak loh Bu Afiliani tadi menyampaikan terkait closed loop inclusive business model. Kalau dalam istilah gampangnya saya itu holding UMKM. Kita sadar tadi yang disampaikan oleh beliau pinjaman-pinjaman supporting kepada masyarakat kita udah cukup luar biasa. Cuman yang jadi masalah hari ini terjadi disconnectivity antara UMKM dengan industri besar. Jadi produk-produk yang dibuat oleh para pengusaha-pengusaha UMKM kita hampir praktis tidak diambil oleh industri-industri besar kita. Akhirnya mereka tumbuh sendiri. Nah inilah yang mau kita dorong, ke payung kebijakannya lagi mau kita siapkan. Jadi ke depan antara UMKM dengan industri besar harus kita sambungkan rantai suplainya. Jadi misalnya industri besar A, ya lu harus pakai produk-produk UMKM dan itu dihitung B2B bisnisnya, baru kita top up pembiayaannya. Oke, luar biasa ya. Ini menjawab beberapa pertanyaan begitu terkait dengan KUR, kemudian bagaimana kemudian UMKM ini bisa semakin naik kelas lagi. Tapi kita coba tanyakan kepada Bang Deriansyah, ini pasalnya yang juga dekat bersama dengan UMKM. Apakah semua fasilitas-fasilitas yang disiapkan saat ini seperti KUR dan sebagainya ini dimanfaatkan betul oleh UMKM atau seperti apa? Oke, baik. Ini izin Bang Menteri ya. Ya, dan juga ada Bang Saleh, Ibu Afiliani. Mungkin saya copot dulu kali ya baju dari Kementerian Ekonomi Kreatifnya kali ya. Nah, biar objektif insya Allah. Okay. Saya pakai bajunya Kadin aja lah. Saya kan pengusaha dan juga anggota Kadin. Jadi gini, ini harus tahu dulu nih. Kalau dari sudut pandang pengusaha, ada kawan-kawan pengusaha di sini juga ya. Utang. Utang itu isunya apa? Ya, oke, utang isunya adalah dekat dengan operasional. Dibayar utangnya, mandek tuh, nggak bisa gaji karyawan. Dibayar utangnya, nggak bisa buat modal buat besok. Makanya kena rentenir, kena pinjaman ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak dibayar utangnya, ya kan gara-gara mungkin udah call 5, bermasalah, nggak bisa utang lagi, dan lain sebagainya. Itu harus clear dulu. Makanya kalau di rumus ini, semuanya ujung-ujungnya muaranya adalah ke cash flow, arus kas. Oke? Nah berarti gimana rumus cash flow? Profit, loss, defisit, surplus. Percuma profit, tapi kalau defisit. Nggak apa-apa dia agak sedikit rugi, tapi yang penting punya cash, sehat, bisa ngutang lagi, mungkin ya bisa diputar lagi dan seterusnya. Kebayangnya di sini ya. Nah sekarang kita lihat, pertanyaannya muncul nih Bang Menteri, di media saya juga ya. Kriterianya apa yang dihapus? Kita cek, ternyata Pak Presiden kita, Pak Prabowo kita itu sudah bisa dibilang arahan lah. Udah ngasih tahu informasinya. Kalau misalnya industrinya cuma satu atau sedikit, kita kritisi bareng-bareng. Nggak fair nih. Pak Presiden, wah kok tebang pilih? Nah ternyata beliau udah statement berpidato apa coba? Yang saya temukan omongan beliau adalah 4PK. Apa itu? Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kelautan. Lihat, artinya kesimpulannya berarti ini dari mencakup berbagai macam sektor yang akan dihapus. Nah ternyata muaranya semuanya ujung-ujungnya adalah apa? Pangan. Cek aja. Nah inilah bentuk dari tanggung jawab tepat janjinya Pak Presiden terkait dalam program Asa Citanya beliau pasal nomor 2. Apa itu coba isinya? Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan, nah ada dannya nih, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Lihat, swasembada pangan itu urutannya yang pertama dari disebutkan di pasal yang 2 di program asistennya beliau. Nah apa kesimpulannya? Berarti kita cek misalnya swasembada pangan berarti petani-petani yang tadinya nggak punya modal, dia pengen ngutang nggak bisa karena udah call 5 dan lain sebagainya. Nah berarti coba cek, kalau udah dia hapus, lihat petani kita. Apa coba petani? Dia bisa buat lahan, dia bisa buat bibit, dia bisa buat, saya ulang, bisa buat lahan, bisa buat bibit, buat pupuk, buat alat transportasinya, buat alat pertaniannya, buat gaji karyawannya. Nah menurut saya ini adalah program yang bagus, cerdas. Artinya kalau saya sendiri sebagai pengusaha ya, saya sendiri jujur mindset saya bukan lagi kayak kawan-kawan ya yang mindsetnya growth, bakar-bakar duit, maju, berkembang. Tapi kalau saya sebagai pengusaha pasti profit and loss, bootstrapping, cash flow positif, EBITDA positif,
profitability. Nah artinya menurut saya ini adalah menyehatkan UMKM atau pengusaha ketika kita bisa ruang geraknya lebih fleksibel, punya cash, bisa untuk diputar lagi ya meskipun kita tetap kawal nih. Kalau udah diputihin, udah punya cash, bener nggak disalurkannya untuk ekspansi? Baik. Bener nggak? Nah itu tuh kita mungkin nanti Bang Menteri bisa menjawab. Oke, tapi kita juga nanti akan dengarkan bagaimana tanggapan dari UMKM yang juga sudah hadir di TV One saat ini. Apakah hutang ini menjadi persoalan yang utama? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.